Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kali ini kita masih dipertemukan masih hanya dengan media komunikasi atau online karena dengan masa-masa seperti ini masih yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang kita hanya dapat dipertemukan hanya dengan media online seperti ini. Sekarang kita telah dibersamai oleh Dewan Ambalan dari MAN 1 Klaten yang mau purna ya Mas? Mau purna. Ya, belum siap purna. Sebelumnya jadi gini teman-teman, kita itu sebelum duduk di sini itu persiapan itu sangat minim sekali ya. Ya. Jadi sangat spontan karena tadi malam dengan kru ya, kita punya kru kan Mas? Dengan kru kita persiapan jam 10. Nah jam 10 itu ya jam 10 itu masih bahas mengenai ini. Jadi MAN 1 Klaten mau ikut lomba itu. Nah, karena kemarin tuh dimasukin kru, Mas, ya kru sekarang ini dimasukin kru lomba itu. Nah, kan kaget, belum tahu kok diikuti ini kenapa gitu. Kita nggak tahu apa-apa diikuti. Terus jam 10 akhirnya VC bertiga bahas itu dulu. Akhirnya ya jam setengah 12 kehabisan topik, kita bahas kehabisan topik. Akhirnya kita bahas podcast mengenai podcast seperti ini. Kita sebenarnya punya rencana lain di jam nanti malam jam setengah 8. Nah, karena kebetulan kru-krunya itu masih kosong di waktu siang seperti ini, pagi ya, karena kosong. Jadi mau kita isi dengan podcast. Nah, yang menjadi tantangan itu kita bahas jam setengah 12. Kita belum ada persiapan apa-apa, kita belum ada rencana secara spontan ya Mas, jam segitu, spontan jam setengah 12. Akhirnya ya kita setuju bertiga antar krunya, Mas Nugroho sama Mas Rupian, kita bahas seperti itu. Akhirnya kita sepakat, menimbulkan kesepakatan kalau misal kita ngundang DA itu gimana? Soalnya ada beberapa kendala dari DA yang tahun ini. Ya tantangan tersendiri lah di tahun-tahun kemarin. Saat ini itu lebih menantang atau lebih apa ya? Lebih sulit ya. Lebih sulit dalam artian ada beberapa hal yang tidak terlaksana atau belum bisa diwujudkan. Oke, karena ya situasi kondisi ya. Akhirnya kita menyusun pertanyaan mulai jam 12 langsung kita undang ke peradananya. Ini peradannya Mas Topik sendiri, gimana kabarnya Mas Topik? Alhamdulillah kabar sehat. Oke, jadi ini adalah pradana dari Dewan Ambalan MAN 1 Klaten. Untuk Mas Faiz sendiri, ini perannya jadi apa Mas? Maksudnya untuk mewakili dia ini perannya jadi apa? Saya jadi Anggota. Kemarin saya sempat undang untuk salah satu dari ketua itu ya, kemah bakti akhir tahun ya. Ya. Mas Faiz jadi ketua itu. Iya, anggota. Oh iya. Untuk Mbak Octavia sendiri, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Mbak Octavia ini perannya jadi apa Mbak? Dewan Adat. Dewan Adat itu yang gimana? Menertibkan adik kelas. Oke. Menertibkan anggota. Oke, menertibkan anggota dan menertibkan adik kelas ya. Ya paling menonjol seperti itu ya. Kalau gini Mbak Octavia, ini pertanyaan yang paling awal untuk Mbak Octavia, ini improvisasi ya. Jadi nggak ada persiapan sebelumnya. Ketika ya, udah, nggak apa-apa. Nggak usah, tenang. Kalau semisal Dodi minum. Nah, itu kalau menurut pandangan saya sendiri ya, banyak sih dari saya juga pernah mengalami jadi anggota ya, jadi adik kelas yang diatur sama Dewan Ambalan tingkatan atas kita. Kan kita satu angkatan ya? Iya. Tapi saya nggak ikut Dewan Ambalan sih. Karena beberapa kendala juga. Gini, jadi saya dulu pernah jadi anggota, banyak sekali yang menilai Dewan Adat itu galak Mbak. Itu menurut Mbak Octavia gimana? Cara menyikapi Mbak Octavia, Mbak Octavia dianggap wah galak ini. Orang ini galak itu gimana Mbak? Menurut Mbak Octavia gimana? Menurut saya itu tergantung adik kelasnya gimana. Kalau mereka nurut ya kami sebenarnya nggak galak, cuma bersikap tegas. Jadi galak ya? Oh. Enggak. Kalau susah sana kalau sana baik kita nggak galak. Berarti kalau nggak baik kamu galak gitu.
Gimana? Seperti itu. Apa sebenarnya tegas sama tegas. Kan kita harus bedain mana yang galak, mana yang tegas. Tergantung dari adik kelasnya. Oh, berarti tergantung mereka cara menilainya gitu ya. Kalau Mbak Octavia, kalau semisal ya langsung denger, wah Mbak gue galak, Mbak kamu galak. Terus tanggapan Mbak Octavia gimana? Sebenarnya dari Dewan Adat itu nggak galak, cuman kalian aja dididiknya itu gimana. Kalau semisal kalian nakal ya Kalian saya itu kalian Nek semisal saya terus kok kalian ini aku juga ya. Nek semisal adik kelasnya bandel ya kami bersikap tegas. Oke. Hanya kami itu menasihati gimana Ya, supaya adik kelas itu nggak bandel dan nurut sama peraturan. Ya, bener seperti itu. Tapi gini Mbak Octavia, kalau semisal ya saya jadi adik kelas, saya bertemu Mbak Octavia, Mbak kamu galak, tanggapan Mbak Octavia langsung di tempat itu gimana? Apakah emosi, ambil kursi, ambil meja? Cuma dinasihati. Oke. Bilangin. Oke, jadi cara mendidik itu nggak harus kasar ya Pak? Nggak. Nggak harus kasar, oke. Jadi teori kasar-kasaran itu harus dihapuskan. Dihilangkan. Karena tidak sesuai dengan kemanusiaan. Siaan. Oke, jadi pengawalan kita mau tanya ini mengenai Dewan Ambalan ya, karena sebelum jadi Dewan Ambalan itu kan jadi apa DP ya? DP itu apa sih? Dewan Penggalang. Oke, saya mau tanya nih, dari Mbak Octavia sendiri pernah pengalaman jadi DP nggak? Aku nggak pernah Pak di HW. Oh HW ya? HW sebelum water. Kalau Mas Taufik pengalaman jadi DP? Belum. Cuma jadi peserta. Jadi peserta. Ya. Kalau Mbak Octavia ini kan tadi ikutnya HW ya? HW itu pernah ngatur-ngatur seperti ini nggak Mbak? Adik kelas itu? Enggak. Berarti ya? Enggak, maksudnya pernah jadi anggota bagian dari DP gitu? Pernah. Tapi namanya beda nggak dari pramuka kalau Selatan? Namanya tetap DP. Namanya tetap DP. Namanya. Terus kalau Mas baru dari Arifai itu pernah pengalaman? Pernah. Nah. Itu berapa tahun Mas? Itu di SMP itu cuma 1 tahun sih. 1 tahun ya. 1 tahun itu jadi jangka, berarti udah pernah pengalaman gitu ya. Terus gini, sebelum masuk Dewan Ambalan itu kira-kira atas kemauan sendiri atau ajakan teman atau mungkin kita masih bingung tiba-tiba masuk gitu. Dari Mbak Octavia sendiri itu masuk gara-gara apa? Masuk gara-gara diri sendiri. Mau diri sendiri ya? Berarti punya visi-visi sebelum masuk gitu ya? Dia kan punya tujuan, kok aku pengen masuk ini, saya harus punya tujuan, ya tujuan saya seperti ini, makanya saya ingin masuk ke sini gitu ya. Jadi kayak gitu kan? Iya nggak? Atau cuma pengen masuk aja gitu? Pengen masuk aja atau punya tujuan? Yo, ini pertanyaan. Punya tujuan. Iya, punya tujuan. Oke, jadi Mbak Octavia, kan mesti kalau kita daftar itu punya tujuan kan, maksudnya kita masuk dalam Ambalan itu punya tujuan masing-masing. Nah, kira-kira tujuan dari Mbak Octavia itu sudah tercapai belum? Belum. Kalau boleh tahu apa tujuannya? Kan dulu ada pernah isi formulir ya? Isi formulir gitu kan? Kemudian ada tujuannya masuk di akhir ada? Ada. Itu kira-kira diisi atau dikasih strip? Tujuannya apa? Aku baik guru-guru Mas Lama. Paksaan. Mbak, Paksaan berarti? Ini cuma dipaksa, aku punya dia. Paksaan atau kemauan sendiri sebenarnya? Yang pertama kan itu disuruh dari kakak kelas. Oh iya. Terus muncul niat sendiri. Tujuannya tadi apa Pak kira-kira? Kita punya tujuan. Motivasi tujuannya. Ya motivasi aja, motivasi. Kalau nggak ada tujuan, motivasi masuk dia itu apa? Ya bang gitu. Ya, ini kan improvisasi, jadi ya jawab itu nggak harus apa kita pikir dulu jawabannya apa, tapi kita berusaha untuk keadaannya nggak ini. Jadi jangan khusus gitu. Motivasinya ya menambah wawasan. Oke. Dan itu gimana? Nama wawasannya. Nama
nambah pengalaman juga ya. Ya. Oke, kalau Mas Taufik sendiri sebelum masuk DA itu kira-kira kemauan sendiri atau ajakan atau mungkin tiba-tiba masuk? Tiba-tiba masuk nggak mungkin. Saya sih melihat teman-teman kok pada ikut WA, saya coba ikut. Cuma ngikut gitu ya. Kira-kira kan seperti itu ya Mas. Nah Mas Taufik ini kan jadi pradana, itu terpilih atau Mas Taufik mengajukan diri? Maksudnya saya pengen menjadi pradana atau dipilih? Terpilih saya. Pilih gitu ya. Maksudnya mencalonkan diri atau dicalonkan? Dicalonkan. Dicalonkan. Oh dicalonkan. Oke berarti termasuk kandidat terbaik ya kalau sama dicalonkan itu kan kandidat terbaik. Kira-kira gini Mas Taufik. Mas Taufik kan awalnya itu ikut ajakan teman-teman ya. Ya. Nah, setelah itu tiba-tiba terakhir jadi pradana. Kira-kira setelah jadi pradana itu punya visi misi sendiri atau maksudnya gini, punya tujuan sendiri atau cuman masih apa ya? Masih mengikuti alur gitu aja? Gimana? Atau saya jadi pradana ini mewujudkan visi misi dari DA itu sendiri atau mungkin kalian punya ambisi sendiri, saya jadi pradana saya ingin gini. Sebenarnya ada sih. Ada. Iya. Tujuannya apa Mas? Tujuan dari Mas Taufik sendiri atau itu visi misinya? Tujuannya apa Mas? Mas Taufik jadi pradana itu punya tujuan apa? Sebenarnya saya nggak ada niat untuk jadi pradana, nggak ada. Ya maksudnya gini, kan sudah terpilih jadi pradana, saya tadi tanya, kira-kira Mas Taufik masih mengikuti alur gitu aja atau punya tujuan? Maksudnya tujuan itu pandangan saya sekarang jadi pradana, saya harus begini atau saya sekedar jadi pradana, oke, bukan saya mengatur anggota saja dan melaksanakan berbagai proker-proker yang telah ditetapkan di Dewan Ambalan itu sendiri gitu. Gimana? Untuk saat ini masih mengikuti alur. Masih mengikuti alur ya. Oke, Mas Baharudin Arifai, ini sekarang di kandidat atau dipilih jadi ketua KBAT, Kemah Bakti akhir tahun. Iya. Ya. Sebelumnya Mas Pak itu mendaftar DA itu karena ajakan teman, kemauan sendiri, atau tiba-tiba masuk? Tiba-tiba masuk nggak mungkin ya. Nah, pertama itu karena ajakan dari Dewan Ambalan sebelum kita. Oh ya. Terus awal mulai dari situ ada kemauan tersendiri untuk ikut di Dewan Ambalan itu sendiri. Berarti udah mulai muncul niat itu ketika udah masuk ya. Udah jadi ada kemauan untuk. Berarti pas jadi JDA itu sebenarnya punya niat. Nah, udah. Kira-kira ada yang menghalang nggak Mas? Maksudnya sebelum masuk DA itu ada halangan, kira-kira ada kontra dari luar yang membuat Mas Pak itu nggak bisa masuk ke Dewan Ambalan itu ada? Kalau itu ada sih, ada dari orang tua memang. Karena dulu kan JDA juga ada sebagian yang pulangnya agak sore gitu kan. Jadinya orang tua kan juga kepikiran juga kan. Ini anak ngapain gitu. Oh iya, nanti yang dikhawatirkan seperti itu ya. Tapi akhirnya orang tua mengizinkan ya Mas? Mengizinkan. Oke, kira-kira Mas Pak punya tujuan ketika sudah masuk DA itu sendiri atau tetap mengikuti alur? Kalau tujuan sih dari awal pengen mengharumkan nama sekolah dengan adanya Dewan Ambalan di Mansat Klaten ini. Oke, itu tadi kan pengen mengharumkan nama sekolah, kira-kira caranya itu gimana Mas? Langkah-langkah untuk mengharumkan nama sekolah ini gimana? Ya paling kali kita muncul di masyarakat dengan adanya event-event kita. Oh iya. Berarti dengan event seperti itu agar sekolah dikenal gitu ya? Oke. Gini, ini kan secara tidak langsung saya sudah tanya mengenai motivasi masuk DA ya? Iya nggak? Secara otomatis sudah pertanyaan itu sudah terjawab. Sekarang saya mau tanya mengenai visi misi dari DA. Mungkin ada yang mau menjawab perwakilan atau semuanya jawab bareng gitu? Secara satu suara. Perwakilan. Oke, siapa yang mau menjawab? Saya. Untuk visi misi menumbuhkan jiwa kepramukaan yang unggul. Oke. Jiwa kepramukaan yang unggul. Terus itu. Kalau misinya mengembangkan nilai Trisatya dan Dasar. Oke. Jadi gini.
visi misi itu kan bahasa gampangnya, visi adalah tujuan kita. Jadi kita punya pandangan, oh kita harus seperti ini. Dan misi adalah bagaimana cara kita mewujudkan visi itu. Iya kan? Berarti tadi visinya itu membuat apa? Menumbuhkan jiwa kepramukaan. Oh, menumbuhkan jiwa kepramukaan dengan menanamkan sifat Satria dan Dasa Dharma. Oke, sudah selaras itu. Ya. Oke, terus ini mengenai broker. Masih kan ada broker ya? Apa nggak ada broker? Ada. Ada tanggung jawaban cara kosong kertas kosong gimana? Ada broker ya? Brokernya itu apa aja? Untuk broker Yang sudah terlaksana. Enggak, broker secara general aja, maksudnya broker semuanya gitu. semuanya. Ya semuanya. Kira-kira apa? Broker yang program kerja dari masing-masing anggota. Atau gini, anggota itu dipisah-pisah itu. Kayak misal ya di organisasi lain seperti OSIS lah. OSIS kan ada ya yang paling tiga bagian. Dibagi 3 bagian. Yang pertama itu kan ada ketua, terus yang bawahnya itu ada sekretaris dan bendahara. Kayak komponen organisasi gitu loh. Iya. Nah di bawah itu kan ada kayak kalau di Man Satu Klaten kan ada divisi apa itu kan punya program sendiri. Apakah di Dewan Ambalan juga seperti itu? Ya, ya ada. Kalau bedanya itu kita ada teks pram, Oh ya, Scrum. kerani atau sekretaris, juru uang atau juga bendahara. Terus Ya seperti gambarannya seperti ya, gambaran umumnya seperti itu. Oke, karena di sini itu perwakilan dan saya mau tanya program kerja masing-masing. Jadi Mbak Octavia sendiri kan jadi Dewan Adat, itu program kerjanya apa? Yang pertama membuat peraturan, Oh ya, peraturan. khususnya buat anggota dan buat peserta Dewan Ambalan. Yang kedua menertibkan peraturan. Oke, jadi tugasnya tugasnya Dewan Adat ini benar, Dewan Adat ya. Nah itu membuat aturan. Itu kita membuat aturan kan mesti punya dasar. Kita membuat aturan gini kan nggak spontan, kita harus punya dasar. Oh aku mau membuat peraturan seperti ini karena melihat kondisinya seperti ini. Kira-kira yang menjadi pilihan Mbak Octavia membuat peraturan itu dilihat dari apa? Dari karakter anggotanya. Oh anggotanya susah diatur. Anggotanya sudah diatur, jadi aku buat peraturan seperti ini biar mereka bisa diatur. Ya seperti itu ya. Mungkin ada yang lain dasar apa gitu membuat peraturan? Oke kita lanjut aja Mas Taufik. Mas Taufik, Ya. Program kerja dari Pradana sendiri apa Mas? Program kerja. Tugasnya Pradana sampai ini dibaca. Menertibkan anggota DA. Oke, itu anu ya, yang paling utama ya. Paling utama. Kalau yang lain-lain gitu ada Mas? Lain-lain. Jadi ya, pokoknya yang paling utama itu kan yang paling penting ya, yang paling penting poin penting kan itu tetap mengatur anggota biar selaras sama pemikiran dari pradanya. Pokoknya kan ada pradana harus ada anggota. Gak mungkin kan ada anggota gak ada pradana. Jangan kemana itu? Nanti juga pasti. Kemudian ini yang paling penting nih yang mau saya tanyakan adalah proker yang paling sukses itu proker apa Mas? Maksudnya yang paling seru lah, yang paling berkesan gitu lah. Ya, yang paling berkesan. Lead game. Oke, lead game itu masih ingat ya Mas? Kapan atau tanggal berapa gitu? Ingat? Berapa ya? Oke, program kerja event lah, event. Saya mau tanya event yang paling pertama dia itu apa? Pertama Rawit Game ya? Rawit Game. Dia bisa apa Rawit Game? Dia bisa. Terus habis dia Rawit game terus Game terus ya yang KPAT yang terkendala ini ya. Ya. Ini yang tanggal berapa itu Mas? Tanggal Tanggal berapa? Tanggal 8, 9, 10. Oh 8, 9, 10 karena kondisi seperti ini jadi nggak terlaksana. Artinya bisa dengan corona. Ada yang betul bisa dengan corona gitu kan susah lagi. Terus hambatan yang pernah dialami dalam menjalankan proker kira-kira dari Mbak Octavia sendiri.
hambatan ketika menjadi dewan adat itu ada hambatan nggak? Ada. Apa yang paling utama yang menjadi sorotan Mbak Octavia sendiri? Sulit untuk menemukan adik kelas yang bandel. Oh ya, seperti itu ya. Berarti itu yang paling apa ya? Paling susah dan paling berkesan gitu. Mas Taufik sendiri kan ketika kendala menjalankan jabatan sebagai pradana itu apa? Hambatannya? Atau nggak ada hambatan aja? Lempeng gitu. Nggak mungkin. Hambatannya apa ya? Oh berarti kan lurus aja gitu. Kalau ada, ini masih mikirin hambatan berarti saya lurus terus ya gitu. Lancar-lancar aja ya. Iya, kan gini, kalau misalnya kita kan masih masa remaja ya, masih zaman pertemanan itu banyak permasalahan kan. Kira-kira menjadi pradana itu pernah nggak ada permasalahan dengan teman? Selama ini nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Terus atau yang lainnya, Octavia sendiri atau Mas Rudin sendiri ada hambatan dari teman itu? Kalau untuk temen sih enggak kayaknya. Nggak ada. Ya? Enggak kayaknya itu tadi Mas. Kayaknya dari perkiraan masih ada itu, masih ada. Kan kayaknya gitu. Mungkin berarti Mungkin enggak kepikiran. oh, mungkin saking sibuknya itu. Enggak penting lah, kaku pokoknya. Terus ini yang paling mungkin yang paling apa ya? Yang paling kerasa lah, yang paling apa? Yang paling apa namanya? Kerasa ya? yang paling menantang itu ini kan menyangkut Mbak Octavia sebagai dewan adat, mungkin yang lainnya juga merasakan, tapi yang paling kerasa Mbak Octavia yang paling menantang mengurusi adik kelas itu apa? Yang bandel itu tadi, bandel itu di Rinso kayaknya bisa Pak, soalnya kan Rinso penghilang gambar bandel itu ya. Oke, ini dari Mas Taufik sendiri gimana Mas? Ada hal yang menantang ketika mengurusi adik kelas? Misal, wah, sok kita jadi apa ya? Ketika kelas kita cuma berusaha untuk menertibkan, ternyata adik kelas itu sama ya, wah, ini orang sok-sokan ini. Akhirnya sampai mau berkelahi. Mungkin seperti itu ya kalau laki ya, kalau laki kan di luar akal sehat ya aku hantam. Gitu. Ada nggak Mas kira-kira Mas? Ada. Apa Mas? Yang paling menantang apa ya? Pengalaman saya dulu pernah seperti ini. Itu sih pengalaman. Anggota DA pernah diajak adik kelas untuk main. Sampai seperti itu ya? Iya. Dan sekali. Akhirnya ya dilatih nggak Mas? Enggak. Ini faktornya kenapa kalau dilatih? Ini faktornya apa? Sangat menyerang tanpa syarat gitu ya. Nantang keseluruhan itu. Berarti pinter dia mencari jadi masalah gitu. Tapi nggak berusaha ditelusuri gitu Mas. Oke. Biarin aja. Oke. Kira-kira dari efek corona ini terhadap kegiatan DA itu ada? Ada. Apa Mas? Efek dari corona ini? Ya, salah satu event nggak terlaksana. Oke, salah satu event nggak terlaksana ya. KPAT itu tadi ya? Iya. Oke, Mas. Di akhir tahun. Oke. Gini Mas, kan kita menyambut KPAT nih. Kira-kira KPAT kalau semisal kita lihat corona itu sekarang kan bilang kalau semisal tiba-tiba hilang di tahun depan, kira-kira akan diadakan KAT atau KPAT atau tetap dibatalkan, dilaksanakan atau dibatalkan? Atau kalau semisal masih ada corona di tahun depan, itu masih ada KPAT atau dibatalkan, atau mungkin KPAT online? Mungkin gimana? Kira-kira mau dibatalkan atau diundur? Untuk tahun ini dibatalkan. Dibatalkan. Masih kalau tiba-tiba menghilang itu tetap dibatalkan. Kalau semisal ini bulan apa sih? Bulan Juni ya. Juni kalau tiba-tiba bulan Juli corona menghilang, amin lah. Corona hilang itu kira-kira KPAT kita perlu dilaksanakan apa enggak ya? Dilaksanakan. Sebenarnya enggak sih. Enggak. Karena kemarin dari salah satu pembina juga ada ngomong sebenarnya juga bahwa kegiatan tahunan kita itu dipending. Terus
Depending itu kan berarti kan Nah, istilahnya ditunda. Iya. Terus anggaran untuk KAT itu sebenarnya udah ada, Udah ada. tapi nggak dilaksanakan. Beliau mengatakan seperti itu. Berarti pendingnya kita ganti dengan kata cancel. Ya. Terus ada event baru yang mungkin Pengganti. pemikirannya dari salah satu pembina tersebut itu akan dilaksanakannya event baru yang namanya temu Keman game sambut apa sih penyambutan tamu ambalan ya. Penyambutan tamu ambalan itu dilaksanakan kapan Mas? Itu sih belum sih. Belum. Berarti masih masih rencana ya. Rencana semoga ya terlaksana lah. bisa. Ini untuk adik kelas ya, maksudnya yang sekarang kelas 11 yang ini naik semua ya kelas 12 ya. Jadi ini akhir pelajaran kelas 11 saya masih kelas 11 ini dan kelas 11 semuanya. Alhamdulillah kita naik semua. Berarti ini penyambutan ini untuk adik kelas yang kelas 11 ya. Ya benar. Atau yang kelas 10 Yang kelas 10. Yang Yang kelas 10-nya. Oh, yang kelas 10-nya. Terus kira-kira nasib Dewan Ambalan penerusnya Mas Taufik dan kawan-kawan ini gimana? Kalau itu mungkin akan dibicarakan lagi dengan pembina, mungkin akan diadakan rapat untuk melaksanakan sementara atas itu kapannya itu akan dirasakan pada rapat tersebut itu dulu. Oh, berarti untuk kelas 10 nanti ada sambutan Dewan Ambalan gitu ya? Iya, kamu sambutan. Oke, berarti dengarkan kalian yang kelas 10 besok kalian akan ada temu Dewan Ambalan ini, kita bocorkan sedikit. Semoga terlaksana. Ya semoga terlaksana. Doakan. Alhamdulillah kan artinya nggak tahu udah banyak lah di masa depan sendiri. Ini sekaligus promosi ya, promosi Dewan Ambalan. Kalian yang kelas 11 sekarang, kalian harus daftar Dewan Ambalan untuk menjadi penerus dari angkatan kita, angkatan Mas Taufik. Yang harus daftar. Wajib ya Mas? Perasaan. Oke. Gini, tadi ya kita sempat menyinggung sedikit lah itu mengenai apa namanya penerusannya itu gimana, penerusan DA-nya itu gimana kan kalau kita lihat untuk sebelum pelantikan itu namanya Bantara ya. Iya. Nah, Bantara itu kalau misal ada pandemi seperti ini, kira-kira Bantara itu ditiadakan atau dipending atau punya cara tersendiri? Kemarin teman-teman ada usulan sih, kalau pandemi masih berlanjut, kita adakan long march. Apa? Long march. Long march. Long march itu modelnya gimana Mas? Jalan. Beberapa kilo begitu. Oh, berarti kalau bisa pandemi masih ada itu nanti diadakan long march seperti itu ya? Tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, kayak gitu. Berarti ya salah satunya seperti itu. Terus gini Mas, ini berhubung pertanyaannya kan udah habis ya. udah habis ya. Jadi sebelum saya penutupan kira-kira ada nggak pesan atau kata-kata lah yang mau disampaikan ke Generasi penerus. ya mungkin generasi penerus atau penikmat video ini? Ada nggak yang disampaikan? Mas Barudin mungkin? Belum ada sih. Gimana? Ada nggak yang disampaikan sama saya? Oh, Octavia mungkin? Kalau saya kan tadi udah menyampaikan bagi kalian yang kelas sekarang kelas 11 pagi tentang Dewan Ambalan. Ingat itu. Gimana? Pesan? Boleh promosi? Gimana? Ada pesan-pesannya? Atau saya sampaikan lagi pesan-pesan buat adik kelas terus? Mungkin kami perwakilan dari Dewan Ambalan meminta maaf atas kurangnya kepada adik-adik kelas kami, atas kurangnya materi yang bisa kami berikan atau segala kekurangan lah. Terus kami juga ingin berterima kasih pada keluarga kami, Dewan Ambalan 01 Klaten, karena telah bersama sampai saat ini juga kan. menemani kita semua. Oke, mungkin cukup sekian.
sekian untuk dialog atau diskusi kita bersama dalam hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada request dari kalian atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada Dewan Ambalan satu pelajar, mungkin pengalaman mereka sangat banyak ya, kalian boleh langsung tanyakan atau bisa komen di bawah. Karena kita masuk dulu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, untuk kalian yang ingin mengetahui wawasan tentang kegiatan Dewan Amalan Pramuka Masa Kabupaten, jangan lupa kepoin di Instagram di bawah ini. Nama IG-nya @pramuka_mansaka1. Jangan lupa follow dan like. Oke, sekian, terima kasih.